warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nurhayati, MPD, Guru SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran matematika lanjut di kelas 11 untuk materi transformasi geometri dengan subbab materinya adalah materi translasi. Kalian sudah luasa untuk menyebutkan, ya. Ketika ibu misalkan adil, sebutkan bapak dan ibu guru atau kayak apa pegawai kerjaan. Pokoknya warga nggak usah misalkan adil, Farida. Nah selanjutnya ibu akan melanjutkan materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang transformasi geometri. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa sebelum transformasi geometri? Materi itu sudah semua terbahas ya. Terakhir itu sampai materi apa materinya? Apa? Matematik ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan, yang kita bersama-sama akan membahas materi tentang transformasi geometri. Kalian pernah mendengar transformasi geometri? Barusan? Atau sebelumnya misalkan bukan dua kata itu, atau misalkan salah satu katanya transformasinya pernah mendengar? Apa? Transformer, ya, berubah katanya. Berubah, pernah melihat perubahan itu? Apa? Mobil jadi robot, itu dalam hal apa itu kalian lihat itu? Nah, apa itu? Di film Transformer. Ya, di film Transformer itu kan ada perubahan ya, mobil jadi robot atau robot jadi mobil. Nah, setelah kalian melihat film tersebut, dari judulnya saja kan itu Transformer ya, berarti ada perubahan kan? Nah, ini juga sama dalam matematika juga, nanti kita akan membahas tentang perubahan. Di sini judulnya tadi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu misalnya gini, ini banyak sekali kaitannya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari sebenarnya sering kalian lakukan secara tidak sadar, karena kalian mungkin belum mempelajari materi ini atau belum memahaminya, sehingga kalian nggak tahu ini tuh berarti kaitannya dengan materi transformasi geometri. Padahal sebenarnya sudah sering kalian lakukan, oleh ibu pribadi juga sering dilakukan. Contohnya, setiap hari kan kalian berangkat ke sekolah kan? Ya, dari rumah ke sekolah ke SMA Negeri 1 Kadugede. Nah, ketika mau berangkat sekolah itu kan kalian menyiapkan segala sesuatunya. Misalkan mandi dulu kan, memakai seragam.
kemudian pakai atributnya, atau misalkan untuk yang perempuan misalkan pakai kerudung dulu, ini benar atau tidak, berarti kalian bercermin dulu kan. Nah, saya sudah rapi belum? Tapi ketika bercermin tersebut, apakah ada perubahan bentuk? Ada perubahan bentuk. Misalkan kedai ini bercermin mau berangkat sekolah, tiba-tiba jadi berubah bentuk jadi wedding misalkan, ya. Atau tiba-tiba misalkan kedai ini berubah jadi tidak kan? Nah itu kalian melakukan proses pencerminan itu kan? Nah itu nanti dalam transformasi geometri kita akan bahas, yaitu dengan kaitannya refleksi gitu ya. Selanjutnya, ketika kalian sudah bercermin, sudah rapi, kalian bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Kalian sampai di sekolah. Sampai di sekolah itu dari rumahnya apakah berjalan kaki? Mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan motor atau mobil, angkot. Kalian kan berbeda kan? Yang tadinya posisi kalian ada di rumah masing-masing, yang ada di Cikadu, di Jabar, di Dharma, di mana lagi? Cikijing, Cipasung. Nah, kemudian kalian berangkat, duduk ayah di Kadu Gede kan? Di SMA di Satu Kadu Gede kan? Berarti kalian itu ada perubahan. Perubahannya berarti berpindah posisi. Itu yang nanti akan dikaitkan dengan transformasi geometri, hubungannya itu dengan translasi. Tadi refleksi, translasi. Kemudian ketika di sekolah kalian mungkin menerima pelajaran, ya. Ada yang belajar geografi, ada yang belajar matematika, ada yang pejas dan lain-lain. Atau misalkan ada yang berkunjung ke perpustakaan. Misalkan, saya mau mencari sumber tentang peta atau atlas karena hari ini ada pembelajarannya, ada pelajaran geografi. Kalian datanglah ke perpustakaan. Ketika kalian tadinya di kelas ini, pindah ke perpustakaan, berubah juga kan? Setelah sampai ke perpustakaan, ada buku atlas peta, ya, yang berisi, yang menggambarkan peta, misalkan bisa provinsi Jawa Barat atau negara Indonesia kan? Nah, di sana itu kan tertulis ada skala kan di peta itu. Nah, itu dikaitkan dengan materi transformasi geometri, itu dikaitkan dengan dilatasi nantinya, ya. Nah, kemudian sebelumnya nih, ketika kalian berangkat ke sekolah di perjalanan, ada yang naik motor kan tadi ya, atau ada kalian melihat kendaraan roda 4 mobil bergerak, ada rodanya tidak? Berputar kan? Nah, dikaitkan dengan materi transformasi geometri, perputaran roda itu dikaitkan dengan rotasi, gitu ya. Jadi materi yang akan kita bahas itu yaitu tentang transformasi geometri. Nah, jenis-jenis dari jenis-jenis transformasi geometri tadi ada yang pertama refleksi, ya. Yang kedua translasi. Yang ketiga rotasi. Yang keempat dilatasi. Yang jenisnya. Tapi yang akan kita bahas dulu yaitu translasi. Yang akan dibahas di pertemuan sekarang, ya. Karena nggak akan selesai membahas 4 subbab ini, ya. Mudah-mudahan bisa rampung untuk pembahasan translasi ini. Tadi translasi itu yang seperti apa? Apa? Berpindah. Contohnya apa tadi yang sudah Ibu jelaskan? Berpindah dari rumah ke sekolah. Nah, itu perpindahan, ada pergeseran kan? Nah, itu translasi. Bisa dipahami inti dari materi transformasi geometri. Ini masih awal ya. Nanti kalau kita kaitkan dengan matematika yang lainnya, mungkin bagaimana caranya kalian bisa menentukan translasi dari sebuah titik, pergeserannya seperti apa dari sebuah titik. Kemudian nanti akan dibahas pula bagaimana menentukan translasi dari sebuah garis. Nanti akan dibahas juga bagaimana menentukan translasi dari sebuah kurva atau bidang. Makanya di sini materi prasyarat yang harus kalian kuasai
atau pahami sebelum ke materi ini, di SMP kalian sudah belajar sistem koordinat, ya kan? Ya. Yang seperti apa? Bidang kartesius. Bidang kartesius. Nah, cirinya ada apa di bidang kartesius itu? Garis horizontal. Ada garis horizontal atau sebagai X. sumbu X. sumbu X, kemudian ada garis vertikal sebagai sumbu Y. ya. Kalian sudah bisa ketika ada misalkan ibu menyuruh coba tempatkan sebuah titik A 1,2 ke dalam bidang kartesius tersebut. Bisa menentukannya? Ini yang harus kalian pahami, materi prasyaratnya ini dulu ya. Kalau kalian tidak bisa menentukan sebuah titik pada bidang kartesius, nantinya ke materi ini akan terseret lah ya. Nah, tadi seperti yang Akmal jelaskan, bidang kartesius itu ada garis horizontal, ini sumbu X ya. Ada garis vertikal, ini sebagai sumbu Y. Perpotongan sumbu X, sumbu Y itu di titik pangkal berapa? 0,0 ya, titik O ya, ini 0,0. Sebuah titik tadi titik pangkal 0,0. Ini adalah angka yang ditulis dari sumbu X. X. Yang ini Y. Y. Jadi X dulu baru Y. ya. Nah, kemudian kita lihat atau ini perpotongan ini di titik pangkal titik O 0,0. Sebelah kanan titik O itu ada sumbu X positif ya. Sebelah kirinya Negatif. Kemudian sebelah atas titik pangkal itu ada sumbu positif. Sebelah bawahnya Negatif. Berarti nanti ketika pada pembahasan translasi, misalkan ada sebuah titik bergeser sejauh 2 satuan ke kanan, berarti kan ke arah sumbu X positif ya. Nah, kemudian titik tersebut bergeser lagi ke kiri searah 3 satuan, berarti ke sumbu X negatif. Ya, kalau sumbu X negatif berarti angkanya tandanya negatif. Kemudian misalkan bergeser lagi ke atas sejauh 4 satuan, berarti sumbu Y positif. Atau misalkan bergeser ke bawah sejauh 3 satuan, misalkan berarti sumbu Y negatif. Bisa untuk menentukan sebuah titik, misalkan coba titik A 2,1. Ada yang bisa menentukan di mana letak titik 2,1? Ini kita atur skalanya kan. Ada yang bisa? Ya, Akdan tadi sudah maju. 2,1 di mana? Siapa yang bisa? Ini pelajaran SMP kan? Siapa yang bisa? Ya, tulis 2,1. Ya, titik A 2,1 itu di mana? Ya, berarti ini pasti ini kan udah sini sama-sama ya. Terus bisa. Paham? Ya, 2,1 berarti ini kan sumbu X, ini positif ya. Berarti sebelah kanan titik O kan 2 satuan 1 2 di sini, kemudian satunya sumbu Y positif atas ini kita hubungkan, jadi titik A nya di sini letaknya ya 2,1 gitu ya. Jadi kalian harus memahami lagi tentang sistem koordinat dan tentang bangun dan terang ya, karena nanti dalam materi translasi dan yang lainnya ada menentukan bayangan dengan cara translasi dari sebuah bidang. Itu untuk materi selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi bagaimana itu atau apa itu translasi dan bagaimana menentukan titik jika kita lakukan dengan translasi ataupun bagaimana menentukan garisnya, kita bagi kelompok ya. Nanti ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara kelompok. Bagi kelompok ini berarti ada berapa? 34
3 satuan. Maka titik akhirnya ke kiri min 1, tadi kan 2,1 kan titik awalnya digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Berarti titik akhirnya min 1, seperti itu kan. Min 1 ini dari mana? Dari 2, kemudian iya, kalau itu secara gambar. Kalau secara aljabar perhitungannya seperti apa? Kalau bergeser ke kiri itu tadi Ibu. Nah, kalau ke kanan supaya positif, ini positif kan makanya. Kalau ke kiri kan negatif kan? Bergeser ke kiri berarti negatif 3 kan di sana. Ya, berarti perhitungannya bagaimana? Ditambah nih. Ditambah. Gila bener ini. Berarti 2 ditambah negatif 3. Ya, Rizky ya. Sekarang ya, paham? Jadi bisa menentukannya secara matematis. Bisa nggak ya? Contoh tadi Ibu ada titik A 2,1 ya, digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Berarti nanti titik akhir bayangannya A aksen berapa? Min 1,1 ya kan? Min 1,1 2 jadi min 1 kan ini. Bagaimana gitu jadi min 1 itu? 2 ditambah min 3. Ngerti nggak? Nah, ini perintahnya hanya digeser ke kiri saja kan? Nah, sekarang kalau misalkan titik A 2,1 itu perintahnya digeser ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas sejauh 2 satuan. Berarti ke kiri 3 satuan, ke atas 2 satuan. Berarti ke kiri 3 satuan, berarti min 1, ke atasnya 2 satuan, min 1,3. Ini min 1-nya diperoleh dari 2 plus min 3. Yang ini 3 diperoleh dari 1 ditambah 2. Kan ke atas, positif kan? Paham nggak? Kalau misalkan ada titik A-nya A, B, ditranslasikan. Ini anggap bergeser ke kiri ke atas itu sebagai sebuah translasi kan ini? Pergeseran. Ditranslasikan T. Ini artinya oleh sumbu X, ini oleh sumbu Y kan? Kalau ke kiri ke kanan oleh sumbu X, kalau ke atas ke bawah oleh sumbu Y. Berarti ini sama artinya ditranslasikan oleh titik translasinya min 3,2. Seperti itu. Ini kalau secara geometris, oh itu kan min 3 tuh ke kiri. Kalau positif 2, di sininya positif 2 itu artinya ke atas, sumbunya positif. Kalau tanpa digambar, ini ditranslasikan oleh titik translasi T min 3,2, maka nanti bayangannya A aksen itu ulang Diana ulang min 3X secara umum rumus nih. Berarti ini A aksennya tadi min 1 itu kan 2 ditambah min 3 kan? 3 itu kan 1 ditambah 2 kan? Nah, ini kalau kita bikin rumus, kalau ada sebuah titik bentuknya A, B ditranslasikan oleh titik translasi X, Y, maka bayangannya A aksen A tambah B tambah Y. Seperti paham? Atau misalkan Mendelier kita anggap titik awalnya X, Y, kita tukar titik translasinya A, B, dan nanti bayangannya A aksen ada X aksen, Y aksen kan? Nah, berarti ini sama saja
maksud. Ngerti? Ya. Jadi translasi itu hanya pergeseran. Nomor 2, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan ukuran? Jawabannya tidak. Nomor 3, apakah suatu bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi? Jawabannya tidak. Ya, sama semua tadi kalian jawab itu? Sama. Terus kesimpulannya? Pengertian adalah perubahan yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Terus singkat-singkatnya Bayangan translasi, setiap bangun yang ditranslasi tidak berubah bentuk dan ukurannya. tidak berubah bentuk dan ukurannya, hanya berubah Posisi. berikan tepuk tangan untuk Jadi, ingat garis bawahi karena tadi yang akan kita bahas itu untuk jadi transformasi ada 4 ya, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Nanti setelah kalian membahas translasi, kemudian berikutnya refleksi dan rotasi dan dilatasi, kalian harus bisa membedakan. Oh, translasi kan mungkin rotasi seperti ini, refleksi seperti ini, dilatasi seperti ini. Sebenarnya dari yang tadi ibu sampaikan di awal untuk penerapan kehidupan sehari-hari, ketika si Sofian berangkat ke sekolah di rumah, dia bercermin dulu, sudah tampankah saya? Kan? Cermin terjawab, oh tidak. Ya, nah, ya, tapi kalau cermin aja memang mendengar gua, si Sofian itu berubah jadi pameran kan? Itu refleksi. Nanti kalau dalam konsep transformasi di sini adalah konsep refleksi untuk pencerminan. Bayangan yang ada di cermin dengan kita berubah tidak? Tidak. Jarak kita berdiri ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin sama tidak? Sama. Itu nanti konsep refleksi. Ya, selama di perjalanan mungkin si Sofian naik motor, bawa motor nggak? Motornya aerodan kan? Perputaran rodanya itu bisa kita gunakan konsep rotasi. Setelah sampai di sekolah belajar tentang atlas, di atlas itu ada skalanya kan? Nah, kita gunakan konsep dilatasi. Kalau atlas itu ada perbandingan ya, ada perubahan ukuran kan? Itu kita gunakan konsep dilatasi. Bisa dipahami? Jadi kalian kerjakan untuk PR, nggak PR sih, nanti siang kumpulkan ibu ya, lengkapi lembar kerjanya, kemudian latihan soalnya kerjakan yang beda 1 sampai 5. beserta alasannya di pinggir ya. Nah, ini aja kan. Ini ibu balikan. Agil, kelompoknya Agil. Kelompoknya Akmal. Ibu. Kelompoknya Zalfa. Kelompoknya Asila. Kelompoknya satu lagi. Oh ini ya. Kelompoknya Safian. Tidak ada pertanyaan? Apa ada? Kalau tidak ada, kita tidak ada masalah. Nanti dia siap untuk pakai itu, ya. Kemudian nanti di depan nanti dilanjutkan oleh ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat di materi translasi pada jenjang SMA Matematika Lanjut kelas 11. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.